Kita tujuannya itu untuk apa gitu. Oke. Gitu. Kalau kita gunakan untuk tujuan kebaikan ya hasilnya akan baik. Ya. Kalau kita sebaliknya gunakan untuk yang buruk atau merugikan orang lain ya hasilnya juga akan buruk. Yang tidak percaya ya pilihannya di situ. Yang terjadi seperti itu. Tapi ketika kita mempercayainya ya terjadinya seperti itu. Rasa yang dimunculkan sama tubuh ini, sama rasa ini tadi, kita disconnected. Saksikan kemana arah pikiran kita tanpa harus merespon. Biarkan dia itu muncul, kita hanya saksikan saja. Halo semua, bersama Underground Podcast di program Hypnotalk, ruang di mana kita akan membahas tentang hipnoterapi dan pikiran manusia bersama Herianti, Krisa Tantris CHT. Apa itu Mbak CHT? Certified Hypnotherapy. Certified Hypnotherapy. Oke, sebelum kita membahas lebih jauh tentang hipnoterapi, mungkin bisa dijelaskan sih apa sih hipnoterapi itu? Ya, jadi hipnoterapi itu kita menangani klien yang punya kecenderungan. Jadi kita boleh bantu untuk mereprogram alam bawah sadar. Oke. Hipnoterapi, simpelnya seperti itu ya. Yes. Kemudian apa sih fungsi dari hipnoterapi ini, Mbak? Untuk reprogramnya alam bawah sadar. Jadi apapun yang ingin dimasukkan ke alam bawah sadar untuk mengubah pola yang biasa dilakukan ke pola yang baru, seperti itu. Karena kalau kita itu biasanya kita melakukan sesuatu itu kan secara otomatis, apalagi kalau kita melakukan kebiasaan sehari-hari. Contohnya kayak misalkan kita bangun tidur, biasa langsung mandi, pergi sekolah atau pergi kegiatan aktivitas yang rutin gitu kan. Nah ini kita mau yang sedikit berbeda mungkin. Contohnya kayak kebiasaan baru itu kayak misalkan bangun tidur, duduk dulu sebentar, ambil nafas, terus nanti setelah tenang, udah moodnya udah bagus, baru boleh beraktivitas pertama yaitu mungkin membersihkan kamarnya, baru membersihkan ruangan yang lainnya, baru mungkin bikin planning apa. Saya mau melakukan apa ini, mandi dulu mungkin, atau lari dulu mungkin, atau olahraga tipis-tipis mungkin, baru setelah itu pergi ke kantor mungkin beli apa dulu, sesuatu mungkin sarapan atau lain sebagainya, seperti itu. Jadi bikin kesehariannya itu berbeda dari hari ini, hari berikutnya, seperti itu. Jadi tidak seolah-olah itu kayak autopilot. Kayak misalkan kalau kita itu sudah hilang rasa nih kebanyakan, kalau kita udah melakukan hal yang itu mulu, itu kan kadang kita tuh kayak lost gitu, hilang gitu, kayak tiba-tiba. Pernah nggak Bang Opi ngerasain aku tadi mau membeli sesuatu gitu, pas pergi ke kantor, contohnya pergi ke kantor, aku kayaknya tadi tuh mau beli sesuatu apa ya, tiba-tiba tuh udah sampai kantor aja, padahal dari rumah itu aku beli sarapan dulu deh. Tiba-tiba pas sampai ke kantor, loh kok tahu-tahu udah di parkiran kantor aja ya gitu. Tiba-tiba kok tadi kan aku perasaan beli sarapan ya, akhirnya kalau kita balik itu kan jadinya mager. Karena waktunya udah mepet banget kan, udah mau absen mungkin dan lain sebagainya. Sudah nggak ada waktu lagi. Kayak gitu. Jadi hal-hal yang seperti itu tuh kadang-kadang hal-hal yang simpel tuh yang kita bisa miss gitu, melewatkan kayak gitu. Hal yang seperti itu tuh, nah itu bisa kita bantu untuk si klien ini punya kecerdasan tubuh dikembalikan lagi gitu, lewat reprogram alam bawah sadarnya. Bisa nggak sih kalau misalkan saya bilang hipnoterapi ini sesuatu atau aktivitas untuk mempengaruhi pikiran seseorang? Iya, bisa seperti itu. Ada nggak korelasinya dengan atau kaitannya dengan hipnotis? Iya, memang kita diajarkan juga ya. Jadi dari awal, dari basic atau dasar, itu tuh dari hipnosis dulu. Hipnosis itu jadi metode untuk menghipno diri sendiri. Ya, jadi simpelnya seperti itu. Jadi kemudian hipnotis. Nah, hipnotis ini kan kita pakai
jasa atau orang lain gitu. Pakai bantuan orang lain untuk menghipno siapa. Misalkan contohnya saya menghipnotis Bang Opi. Kalau hipnosis itu kan Bang Opi menghipno diri sendiri gitu, mengafirmasi diri sendiri gitu kan. Nah, kalau hipnotis itu kayak saya menghipnotis Bang Opi seperti itu. Tuh bedanya dengan hipnoterapi itu bisa dilakukan berulang. Oh, berarti kalau hipnoterapi itu metode itu dilakukan berulang-ulang. Iya, tapi dengan menggunakan orang lain begitu. Dengan bantuan tenaga orang lain. Iya, kayak contohnya gini, Bang Opi dibantu sama saya, ya kan? Tapi berulang kali. Nah, itu ikut terapinya gitu. Hipnoterapi ya. Iya. Kalau hipnosis itu si klien atau pasien ya, bisa dikatakan boleh. Pasien itu melakukannya secara mandiri. Iya. Oke. Kalau apalagi hipnotis? Menggunakan dilakukan orang lain ya, untuk mempengaruhi pikiran orang lain juga. Sugesti, yes. Oke. Seperti itu. Kalau saya lihat ini kan banyak nih di tayangan-tayangan televisi atau itu kan, atau di panggung-panggung pertunjukan misalkan kan menampilkan sebuah hipnotis nih, menghipnotis orang lain. Apakah itu sesuatu yang benar? Maksudnya real gitu, atau cuman acting saja menurut Mbak Tantris? Ya macam-macam ya. Jadi kalau namanya di kamera kan kita kan off the record ya. Maksudnya itu sebenarnya itu metode itu memang kita sering gunakan. Biasa kalau di dunia psikologi atau di psikiater itu juga mereka menggunakan metode itu. Metode hipnotis itu. Untuk? Ya untuk menangani klien gitu. Biasanya untuk mengetahui kebiasaan-kebiasaannya yang dia itu pada saat di pre-talk, pada saat awal konsultasi itu dia kurang open. Jadi dia pakai metode hipnotis untuk membuka apa keterangan dari klien yang kita butuhkan gitu kan untuk mengobati kecenderungannya dia. Seperti itu. Jadi metode itu tuh sering digunakan gitu. Nah, jadi kalau untuk di kamera kan mungkin salah satunya ya bisa ada beneran bisa terjadi memang metodenya memang ada gitu. Cuman kan mungkin kalau misalkan di kamera kan juga ada unsur mungkin kayak cut dipotong atau diulang kembali atau seperti itu kan kadang-kadang juga mengubah fokusnya entah di si kliennya atau si tenaga hipnotisnya seperti itu. Berarti metode hipnotis ini memang benar ya Mbak ya? Benar bisa membuat seseorang itu mengatakan kejujuran, menyampaikan sebuah kejujuran gitu? Ya, itu memang metode itu memang dilakukan untuk membuka itu semuanya. Jadi memang benar-benar ketika sudah terpengaruh oleh hipnotis ini, jujur orang ini. Apa yang dikatakan atau apa yang kita tanya kepada si klien itu, dia bisa menjawab dengan jujur? Bisa jawab itu semuanya. Betul? Itu bisa menjawab semuanya. Karena kan kita memang udah diuji. Sebenarnya hipnotis ini kan udah ada 1400 tahun sebelum Masehi. 1400 sebelum Masehi ya? Ya. Jadi mungkin pernah nonton film The Mummy atau The Mummy Returns ya. Betul. Itu kan film-film pada zaman Egyptian, zaman Mesir kuno. Zaman Mesir kuno masih ada piramid-piramidnya itu ya? Iya, zaman Mesir kuno mereka itu kan syaman-syamannya itu kan menggunakan metode hipnosis atau hipnotis. Mereka pakai metode itu gitu untuk penyembuhan, untuk menumbuhkan semangat, untuk mengumpulkan spirit atau roh-roh dan lain sebagainya. Nah, cuman kan di zaman itu penelitian secara sains atau secara ilmiah itu kan zaman itu entah mungkin ditutup ya sejarahnya. Jadi di zaman sekarang ini udah berkembang kembali gitu. Jadi mulai tumbuh lagi gitu. Hipnosis itu dan hipnotis itu kalau di negara-negara lain ya, maksudnya di luar Indonesia itu udah kayak kita tuh pergi ke dokter kulit atau melakukan skincare, udah kayak ke spesialis kandungan atau spesialis gigi, udah biasa aja gitu. Jadi orang-orang di luar itu nggak selalu ke psikiater deh. Kadang-kadang mereka juga pakai tenaga hipnoterapi gitu untuk apa namanya, untuk nggak selalu ke psikiater gitu.
seperti itu. Oke, lalu kemudian Mbak, apa sih perbedaan antara hipnotis panggung yang seperti kita bahas tadi dengan hipnoterapi klinis? Kalau hipnotis panggung itu kan biasanya kan kita untuk menampilkan atau mencontohkan ke halayak ramai gitu ya, bahwa ada metode ini gitu untuk memperkenalkan begitu kan. Nah kalau untuk di klinis itu kan biasanya kita udah langsung ke detailnya apa yang kebutuhannya apa sesuai dengan kebutuhan. Misalkan kayak mau operasi atau pasca operasi, atau untuk kebutuhan fisioterapi didampingi dengan hipnoterapinya gitu, seperti itu. Jadi lebih skupnya lebih spesifik. Gitu. Jadi hipnoterapi ini lebih kepada untuk penyembuhan ya, Mbak? Iya. Nah, kira-kira apa saja Mbak yang bisa disembuhkan melalui metode hipnoterapi ini? Kalau kebanyakan sih, kalau orang zaman dulu, dari zaman Ibnu Sina dulu, itu tuh bisa untuk segala macam penyakit. Yang berasal dari kecenderungannya dari mental, dari mentalitas. Seperti itu. Jadi biasanya kita tuh kan ngorek-ngorek alam bawah sadar si klien biasanya, gitu kan. Tapi berada di dalam frekuensi tertentu ya. Kalau kita bilangnya frekuensi theta atau alpha, diturunkan dulu alam bawah sadarnya, ya kan, gelombang otaknya diturunin. Nanti kalau dia udah diturunin, nah di situ kita lakukan pelepasan emosinya si klien. Tentunya itu oleh klien sendiri sebenarnya. Kita hanya memfasilitasi saja. Jadi kecerdasan tubuh klien itu yang melakukan pelepasan emosinya atau perilisan emosinya sendiri. Nanti setelah dia melakukan pelepasan emosi itu, baru nanti kita masukkan sugesti. Nah, sugesti itu nanti bisa bekerja. Apalagi kalau dibantu oleh klien sendiri melakukan secara kontinu di rumah atau secara mandiri seperti itu. Yang hipnosis tadi itu ya, balik lagi ya. Yang dilakukan sendiri ya? Ya, jadi sudah kita bekalin tata caranya, mereka melakukannya sendiri. Nah, itu biasanya sih mulai dari holistik pada saat itu juga bekerja, atau bisa juga secara kontinu. Jadi tergantung keinginannya si pasien untuk sembuh. Jadi intinya itu sebenarnya menggunakan kecerdasan tubuh itu yang saya mau sampaikan. Sebenarnya semua penyakit kalau misalkan dasarnya itu dari mental, pasti bisa disembuhkan gitu. Kalau kita yakin sembuh. Saya tertarik dengan kalimat menurunkan apa tadi? Frekuensi ya? Menurunkan alam bawah sadar si klien ya? Iya, gelombang otak. Gelombang otaknya diturunkan. Nah, ketika gelombang otaknya si klien itu sudah turun, itu apa yang dirasakan si klien? Apakah si klien ini kehilangan kesadaran atau seperti apa, Mbak? Justru dia dalam kondisi sadar. Kondisi sadar? Iya. Perbedaannya ketika gelombang otaknya naik sama turun, gimana? Biasanya gini nih, kalau dia dalam kondisi gelombang alam bawah sadar turun, tubuhnya itu akan rileks. Rileks ya, itu relaksasi. Memang tujuannya untuk relaksasi. Tapi diajak berbicara dia masih bisa dengar suara kita. Dia dengar perintah kita apa dan dia melakukan itu. Seperti itu. Jadi perbedaannya di situ. Kalau kita tidur lelap misalkan gitu, kan kita nggak dengar apa-apa. Iya, benar. Bedanya pada saat kita di hipnotis, kita masih bisa mendengar perintah dari itu tadi, si tenaganya itu tadi, si jasa itu tadi. Si tenaganya ini disebutnya hipnoterapis, Mbak ya? Terapis ya, iya. Tenaga yang membantu klien itu ya. Tapi itu tingkat keberhasilannya itu yang paling mempengaruhi itu dari si tenaga terapisnya atau dari si kliennya sendiri, Mbak? Dua-duanya berperan sih sebenarnya. Dua-duanya berperan? Iya, cuman yang lebih bisa konsistensinya itu, keberhasilannya itu kan dari si kliennya sendiri. Karena kita bolak-balik menjelaskan ke klien kalau ini tergantung dari klien sendiri untuk bisa terbuka. Terbuka secara penuh, terbuka secara utuh. Karena ini murni mengandalkan kecerdasan tubuh, dan setiap individu, setiap manusia itu semuanya cerdas tubuhnya gitu. Tinggal kadang kan orang awam aja gitu, di dunia ini tuh awam gitu. Oh gitu. Beberapa ya.
Kalau misalkan kan ini yang datang itu hanya orang-orang yang datang ke terapisnya ini Mbak ya. Itu hanya orang-orang yang merasa punya apa ya, katakannya punya sesuatu yang salah gitu dalam dirinya, atau bisa siapa saja gitu Bisa siapa saja. untuk melakukan metode hipnoterapi itu? Iya, sesuai kebutuhan. Sesuai kebutuhan. Misalkan Iya. saya nih, saya merasa tidak punya sakit, tidak punya keluhan apapun ini. Terus saya datang ke hipnoterapi, kira-kira apa yang dilakukan tenaga terapisnya tadi ke Ya, saya? Kalau dia artinya cuma untuk relaksasi aja kan. Oh gitu. Meskipun saya merasa baik-baik saja dalam diri saya. Iya, gitu? Oh iya. direlaksasi aja. Direlaksasi saja. Nanti kan kalau misalkan kita ada yang kosakata yang kita gunakan, ya kan, dipancing-pancing gitu. Kalau bahasa itu dipancing-pancing gitu. Iya, iya. Ya udah, nanti kalau memang pas kena, nanti dia akan mengeluarkan sendiri, Keluar sendiri ya. Anunya. akan bercerita sendiri. Oke. Seperti itu. Ada nggak efek dari metode ini Mbak? Efek untuk si klien atau mungkin efek ke tenaga terapisnya gitu? Ya efeknya akan Efek yang negatif maksud saya, efek yang negatif. sejauh ini belum ada sih. Belum ada ya, efek belum ada. negatif. Kecuali itu tadi ya, beberapa orang itu kan awam menganggap hipnotis itu kan udah didiskreditkan duluan ya kan. Makanya kadang tenaga-tenaga terapis di Indonesia ya, maksudnya di Indonesia ini kan mereka jarang melabelkan dirinya tuh hipnoterapi. Jarang melabelkan dirinya sendiri sebagai hipnoterapi. Terapis, iya, sebagai terapis gitu. Soalnya orang udah secara general, secara umum, orang tuh menganggap kayak hipnotis tuh udah awam duluan. Ntar aku diapa-apain lagi, disuruh ini, disuruh itu, kan malu. Oke. Seperti itu. Padahal kan hampir semua psikiater tuh menggunakan itu gitu untuk merelaksasi kliennya. Jadi mungkin maksudnya gini ya Mbak ya. Kalau misalkan ada orang yang tahu kita hipnoterapis, akan timbul ketakutan di orang lain sekitarnya gitu Kak? Maksudnya gini nih, metode hipnotis sering dengar nggak kayak gendam? Misalkan orang di jalan digepok, terus tiba-tiba, orang tuh udah seawam itu gitu, mendiskreditkan hipnoterapi. Padahal secara sadar atau tidak sadar, keseharian kita tuh melakukan hipno. Keseharian kita itu kita melakukan hipno. Kita melakukan hipnonya ke orang lain atau ke diri kita sendiri? Macam-macam. Baik ke diri sendiri atau ke orang lain. Contohnya seperti ini. Saya ngelihat kaca. Terus saya bilang, kok cantik juga nih ya hari ini. Kacanya bohong. Ya, itu tuh kan sebenarnya kita melakukan afirmasi untuk diri kita sendiri kan, untuk kebaikan diri kita sendiri kan. Itu kan kalau kita bangun tidur itu kan kita gelombang otak kita tuh kan berada di frekuensi tertentu tuh, yang mana itu mudah masuk. Afirmasinya. Itu mudah masuk, iya, afirmasinya tuh mudah masuk. Seperti itu. Atau ke orang lain. Contohnya misalkan nih, Bang Opi berada di frekuensi tertentu. Mungkin frekuensi saya lebih tinggi. Jadi Bang Opi datang ke saya cerita. Tantris nih, aku nih gini nih, ada masalah nih, bla 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 gitu kan. Tantrisnya dengerin aja. Terus Bang Opi nanya, kayak apa ya bagusnya? Nah terus mungkin saya punya solusi. Bang Opi, good idea, mungkin boleh dicoba gitu. Saat Bang Opi mungkin iseng-iseng nyobain terus berhasil. Ya, itu kan perubahan perilaku tuh. Sudah. Berarti kan kosakata saya atau sugesti saya masuk ke Bang Opi. Seperti itu. Oke. Lalu kemudian semudah itu. Gitu. Untuk bisa mengetahui indikasinya apa Mbak, kita berada di frekuensi tertentu itu? Misalkan ketika kita katakanlah sedang di frekuensi yang rendah nih, kira-kira indikasinya apa? Agar kita bisa mengetahui, saya ini lagi di posisi rendah ini. Atau ketika kita berada di frekuensi yang segini nih gitu, itu indikasinya apa? Indikasinya biasanya itu matanya itu agak dari fisik ya? Bola matanya ya, bola matanya itu agak redup. Jadi ada kan orang yang bola matanya berbinar,
Ada yang bola matanya itu redup. Jadi bukan Kalau- kelopak mata, bukan kelopak mata, Kalau bola mata. bola mata yang hitam ya. Kalau Bola mata bola mata yang hitamnya. redup itu berarti di frekuensi yang mana nih? Kalau yang bola matanya itu agak redup, tuh biasanya dia butuh relaksasi. Butuh relaksasi. Yes. Dari Oke. situ. Bola mata yang redup ngantuk berarti. Itu berbeda. Nah, Sayup sama, ya kalau sama. ngantuk. Sayup. Itu mirip juga, mirip juga. Jadi itu udah pra atau pintu gerbangnya. Oke, Karena sudah mendekati kalau ya. Sudah mendekati. Nah, memang relaksasi itu kan kita nurunin gelombang otak itu kan setengah antara tidur dan tidak. Iya kan? Jadi itu gerbangnya. Jadi kalau dari situ tuh kelihatan, oh ini orang wajahnya. Itu tuh kalau kita sugesti sedikit atau banyak tuh pasti akan masuk ke alam bawah sadarnya dia. Lebih Jadi gampang mungkin ya. lebih mudah masuk ke alam bawah sadarnya. Bedanya dia menolak atau menerima. Jadi pada saat dia itu menerima, dia pasti akan terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku itu kan dari perubahan pola pikir tuh. Pola pikir itu kan karena tadi tuh masuk sugestinya itu tadi. Tapi kalau dia itu menolak, biasanya ya dia ya cuek aja. Ya, tidak terjadi apa-apa ya, tidak ada perubahan, tidak ada yang dilakukan. Atau sebaliknya, tidak melakukan sebaliknya, sebaliknya bisa terjadi sebaliknya. Karena dia menolak hal yang dia anggap itu benar, padahal itu dia belum menjangkau yang paling benar, seperti itu. Dia menganggapnya salah, gitu ya? Dia menganggap itu benar. Yang disugesti? Yang disugesti? Iya, dia menganggap atau gini nih, suatu hal yang nggak penting deh. Dianggap sesuatu yang nggak penting. Iya, betul. Padahal yang mensugesti mungkin dia pernah melakukan metode melakukan sesuatu gitu ya kan, melakukan yang mirip-mirip sama yang di klien tadi tuh, yang cerita misalkan cerita gitu kan. Oh aku mungkin aku pernah ngalamin gitu kan. Oke. Udah jadi kita coba kalau kamu mau pakai solusi seperti ini, kalau kamu pakai aja misalkan gitu kan. Terus padahal sempat masuk ke alam bawah sadarnya dia. Maksudnya alam bawah sadar itu udah menangkap, memorinya itu udah menangkap gitu. Tapi dia belum melakukan atau dia mengabaikan. Nah, jadi itu kayak bentrok gitu. Karena pikiran perasaannya itu menolak hal itu. Padahal dia itu alam bawah sadar udah membenarkan. Nah, itu akan bentrok. Nanti ya macem-macem kejadiannya. Iya, karena setengah-setengah lah bisa jadi. Setengah-setengah lah ya. Jadi entah dia nanti ngomongnya 50-50, berbeda sama yang di dalamnya, atau dia perilakunya kayak kelihatan lah, bisa dilihat. Jadi memang lebih hipnoterapi ini dipakai atau digunakan memang lebih ke penyembuhan seperti kayak mental health kayak gitu Mbak ya. Lebih ke seperti itu. Selain dari itu Mbak, ada lagi Mbak? Untuk penyembuhan apa gitu? Hipnoterapi itu sendiri. Macam-macam. Selain daripada ya macam-macamnya apa aja? Contoh deh, contoh. Kalau yang paling umum ya, yang biasa itu kan anxiety atau kecemasan, anxiety, ya kan. Terus GERD, terus kayak psychosomatic, seperti itu. Atau kebiasaan-kebiasaan yang misalkan takut sama jangkrik, atau kebiasaan udah gede masih ngompol. Oke. Itu kan perilaku-perilaku yang bisa kita ubah sebenarnya. Maksudnya si klien itu mengubah gitu, cuman dia memilih untuk tidak. Gitu kan. Jadi ya itu tadi yang saya maksud, contohnya menurut dia itu tuh hal yang biasa menurut dia gitu, tapi dia mengganggu kesenjangan sosial kan. Misalkan kayak saya udah gede terus masih ngompol, sebenarnya kan nggak apa-apa, kasur saya juga ya kan. Tapi kan kadang-kadang saya nggak beresin topol saya, terus ibu saya lewat ke dalam kamar saya, contohnya aja, itu kan mengganggu ibu saya kan, pasti kan beraroma atau dan lain sebagainya gitu kan ya. Mungkin kalau ibu saya tahan, dia mungkin cuek aja, tinggal tutup pintu, keluar kamar. Oke. Tapi kalau ibu saya nggak tahan kan, pasti ibu saya tuh berimbas, Ting, lu gimana sih? Ini udah gede masih ngompol, coba lu sembunyi, bersihin, beresin, abis ngompol tuh beresin, kencing yang tempat yang bener, kayak gitu-gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi perilaku-perilaku yang seperti itu yang menurut saya normal, tapi menurut sosial seperti apa? Enggak juga sih Mbak. Nah seharusnya terjadi contohnya. Tapi kan saya menganggapnya itu benar. Gimana dong? Saya menganggapnya benar. Gimana dong? Ya kan?
Nah, tapi mbaknya si pelaku kan, sebagai pelaku atau sebagai orang lain nih? Iya, sebagai pelaku dan berimbas ke yang lain kan. Jadi atas perilaku kita mengganggu yang lain gitu. Yang lain tuh punya kecenderungan kan, berarti ini kan. Kita nggak bisa bilang dia tuh sakit juga ya. Maksudnya dia punya kecenderungan. Kecenderungan gitu ya sebutannya biasanya. Kecenderungan terhadap sesuatu lah ya. Iya. Oke. Nah, ketika dia sudah membuka diri untuk saya mau mengubah pola saya itu tadi, kebiasaan saya itu tadi. Nah, saat dia punya kesadaran untuk mengubah pola itu, dia boleh melakukan sendiri atau menggunakan tenaga terapis seperti itu. Oke. Mbak Tantris ini sudah berapa lama sebagai hipnoterapis? Saya jalan 2 tahun. Jalan 2 tahun. Cuman kalau di Balikpapan ini baru memulai untuk pribadi ya, maksudnya untuk memulai untuk mandiri. Jalan gitu. mandiri. Ya, sebelumnya ikut dengan yang senior, lebih senior gitu. Di sebuah klinik praktek gitu ya. Yes. Selama 2 tahun tuh Mbak, kira-kira apa aja yang sering ditangani? Orang-orang yang memiliki kecenderungan apa gitu? Ya, macam-macam. Biasanya lebih ke kehidupan ya, mungkin stres pekerjaan. Masalah kehidupan ya. Stres pekerjaan, susah komunikasi sama pasangan. Terus masalah keluarga. Ada yang kayak anak-anak sekolah yang tadi saya ceritakan beberapa itu kan yang udah gede masih ngompol atau punya kebiasaan udah dikasih tahu bolak-balik sama orang tuanya, mungkin bangun tidur tuh beresin dulu tempat tidurnya, kayak gitu, dilatih mandiri tapi anaknya masih mengabaikan seperti itu. Ada juga yang kecanduan game, macam-macam sih. Bisa juga ya kecanduan game gitu ya, bisa disembuhkan melalui metode hipnoterapi. Ya, atau ketakutan. Fobia sama apa, misalkan takut sama jangkrik tuh ada. Banyak sekali berarti Mbak ya. Bisa kayak misalkan kalau di itu si klien-kliennya waktu itu kebanyakan dari generasi apa Mbak? Generasi Z, Gen Z atau di rata-rata mayoritas tuh ya random sih Mas. Random ya? Iya. Kalau rata-rata di presentasi kan Gen Z kalau ada? di presentasi iya lebih ke Gen Z sih kayaknya. Lebih ke banyak. Gen Z. Lebih ini ya. Lebih banyak Gen Z. Iya, lebih ke Gen Z biasanya. Kenapa Mbak? Bisa seperti itu. Macam-macam. Jadi Gen Z itu kan kepo banget ya. Kepo. Maksudnya ingin tahunya, keingintahuannya tinggi ya gitu. Jadi mungkin mereka itu banyak masuk informasi dari media sosial. Iya kan? Benar sekali. Sekarang kan TV mereka udah nggak udah jarang ya mungkin orang itu mungkin dari media sosial, dari YouTube dan lain sebagainya gitu. Jadi karena terlalu banyak informasi yang masuk, terus mereka tidak jadi ketutup, kreativitasnya tuh jadi ketutup gitu. Kreativitasnya jadi ketutup atau keinginannya jadi nggak tahu keinginannya apa. Jadi mereka tuh mengalihkan ke biasanya ke hal-hal yang mungkin menurut dia normal. Contohnya kayak main game seperti itu. Kadang-kadang ada sebenarnya main game tuh bagus aja sih kan, olahraga e-sport ya. Cuman kan kadang-kadang ada orang tuh yang tidak menyadari dia tuh merugikan banyak pihak. Misalkan contohnya dia main game top up terus, udah tahu duitnya nggak ada, ntar pinjam siapa-siapa, kadang-kadang pakai alasan tolong dong bantuin, mak gue sakit nih, masa aku kayak gitu-gitu, kadang minjem online padahal nggak untuk top up. Nah yang seperti itu tuh kan kecenderungan ya, kayak gitu. Pokoknya kalau kebanyakan sih yang kayak udah mengganggu lingkungan sekitar sih biasanya. Contohnya kayak tadi yang saya bilang tuh kayak ada yang udah gede masih ngompol kayak gitu. Terus kayak takut sama jangkrik kayak gitu-gitu kan. Kadang-kadang kalau di Jawa itu kan jangkrik itu kan banyak banget ya. Kita keluar rumah aja udah nemu jangkrik gitu kan. Apalagi kalau musim panen padi gitu ya kan. Jadi kan di mana-mana nemu jangkrik. Jadi kan kayak kalau kita tuh lihat jangkrik doang gitu, terus tiba-tiba dia teriak atau bagaimana gitu kan, kita kan yang lain mungkin kalau yang orang kenal sama dia kan udah tahu biasa aja tuh takut jangkrik gitu. Kalau orang yang belum tahu kan pasti nganggapnya ini kenapa ada apa kesurupan atau apa aneh gitu kesurupan atau apa kayak gitu kan. Yang orang berkenal itu kan udah kayak apa ya, mengundang perhatian lah ya.
mungkin bisa mengganggu, ada beberapa yang tidak terganggu, ada yang cuek gitu. Banyak lah namanya masyarakat luas gitu. Oke Mbak, saya sedikit bercerita Mbak. Sepengetahuan saya yang saya ketahui di zaman saat ini kan banyak tuh kejadian-kejadian yang dialami oleh generasi saat ini. Itu sangat berbeda sekali dengan generasi di zaman saya. Saya kan termasuk di gen milenial. Nah, saya lihat di Gen Z ini perbedaan dengan zaman saya dulu itu sangat berbeda gitu. Nah, mungkin salah satu tadi pengaruh dari internet Mbak ya, pengaruh dari internet. Mungkin di zaman saya dulu internet itu belum banyak lah, belum mudah diakses seperti kayak di era sekarang ini. Nah sekarang ini saya lihat tuh banyak kayak kasus-kasus bullying, kasus-kasus ngelawan guru gitu kan. Itu di zaman saya itu saya rasa tidak ada hal-hal kayak gitu tuh Mbak. Nah ini yang begini-begini ini bisa nggak sih Mbak, menurut Mbaknya itu disembuhkan atau di kecenderungan tadi itu dengan metode hipnoterapi? Ya, memang kebanyakan yang tadi saya jelaskan tadi itu memang kebanyakan yang ke tempat senior saya itu yang pola-polanya seperti itu. Seperti itu. Jadi sebenarnya ini saya mohon maaf dulu nih ya, maksudnya tidak ada niat untuk menyinggung banyak pihak. Iya, sebenarnya itu yang paling pertama kita boleh resahkan itu adalah peran orang tua di rumah. Lingkungan pertama dia atau madrasah pertamanya dia itu kan di rumah ya. Jadi banyak orang tua itu merasa dia udah nafkahin, dia udah kasih makan, udah ini, udah itu, udah itu. Mereka pikir tuh mereka udah berperan di situ. Padahal itu ada aspek-aspek lain yang mungkin kita boleh tambahkan. Contohnya kayak mungkin sekedar ngobrol bareng, lebih perhatian atau menanyakan, berbicara heart to heart sama anaknya. Mungkin kalau udah masuk ke usia remaja, kan balik lagi ya, keponya tinggi, rasa ingin tahunya tinggi gitu. Jadi orang tua itu boleh menempatkan dirinya itu sebagai best friend-nya si anak. Jadi teman dekatnya si anak tuh duluan itu mestinya tuh orang tua gitu. Jadi karena perbedaan itu tadi ya, Mas Sofi ya. Jadi perbedaan zaman kita sama zaman sekarang, ya kan. Jadi kita boleh riset gitu, bagaimana cara approaching atau pendekatan kepada anak di zaman Z sekarang ini, zaman Gen Z sekarang yang remaja ini gitu kan. Jadi mungkin lebih nyantai ngobrolnya, nggak bisa dicucurin, maksudnya kayaknya kamu nggak mau beresin baju sendiri, pulang sekolah bajunya nggak digantung dan sebagainya. Mungkin kita boleh pakai cara-cara metode-metode pendekatan yang lebih slow, yang lebih relate sama Gen Z. Ya, seperti itu, cara-cara metode yang seperti itu, jadi bisa ngetuk ke hatinya si Gen Z gitu. Jadi Gen Z itu lebih memilih, saya kayaknya lebih nyaman, saya nggak harus cerita ke yang lain, saya lebih nyaman ke orang tua saya gitu. Jadi nggak sekedar menafkahi atau hanya menyiapkan makan dan bajunya, dia akan lebih mandiri gitu. Dan orang tua juga merasa terbantu karena apa? Dia nggak harus nyetrikain bajunya. Kalau kita lebih dekat kan anak tuh bisa, mungkin dia lebih mandiri, nyetrika bajunya sendiri. Jadi bangun pagi udah bisa mungkin siapin sarapannya sendiri gitu. Jadi dia tuh waktunya lebih banyak ke present moment gitu, daripada harus dia escape kabur ke game misalnya. Kebanyakan tuh itu larinya ke game tuh karena itu dia kosong di rumah, itu kosong. Padahal orang tuanya ada hadir, dua-duanya hadir tapi tidak hadir. Nah itu gimana tuh mendefinisikan itu? Ya itu. Jadi intinya mengisi kekosongan hatinya yang sedang mungkin memberontak, aku banyak tahu hal baru tapi mungkin aku tidak bisa melakukan itu karena mungkin dia butuh support, butuh dukungan. Ini yang dia lakukan ini benar atau enggak, seperti apa, itu kan dia bisa mungkin lebih cerita ke orang terdekat yang dia bisa percayai harusnya. Cuman kadang kebanyakan tuh anak-anak yang Gen Z tuh cerita,
kamu kenapa kok nggak cerita gitu, kadang datang ke saya gitu kan. Kenapa sih emang sama emak lu gimana ya, gaya-gaya anak Gen Z ya. Nggak asik kak, mak saya mah begini ya, kayak gitu. Atau bapak saya mah sibuk terus, jangan di rumah, gitu kayak gitu. Jadi itu lebih ke mau cerita ke temen, dia nggak tahu apa yang diceritain. Kadang temen ini kan adu nasib karena sepantaran gitu kan. Jadi kadang itu jadi membutuhkan yang mungkin lebih berpengalaman atau lebih dewasa atau seperti itu, yang dia bisa nyaman, yang dia bisa percaya, seperti itu kadang-kadang. Nah, ada cerita lagi yang apa ya, kejadian itu tuh mengetuk hati saya sebenarnya. Saya resah dengan kejadian itu. Untuk kejadian seperti ini, ada nih seorang anak melakukan kesalahan di sekolahan, lalu kemudian mengadu nih ke orang tuanya. Lalu si orang tua ini malah mensupport atau membenarkan apa yang dilakukan si anaknya. Bukan membenarkan, tidak membenarkan apa yang dilakukan gurunya. Ketika si anak ini melakukan kesalahan, dapat hukuman dari gurunya gitu, dihukum sama gurunya. Nah, si orang tua ini tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh gurunya. Gitu ya. Padahal di zaman saya dulu, Mbak. Iya. Di zaman saya dulu, ketika kita melakukan kesalahan di sekolah nih, mungkin dihukum sama guru. Dihukum mungkin dulu itu kayak dilempar penggaris, dilempar penghapus yang kali-kali sudah kita ndak berani apa-apa itu. Ndak berani ngelawan. Dan saya melihat tuh sangat berbeda sekali dengan anak-anak zaman sekarang gitu. Apalagi sampai berani melapor ke orang tuanya. Padahal kalau kita dulu kalau kita lagi ada masalah di sekolahan atau melakukan kesalahan nih, jangan sampai orang di rumah ini tahu gitu kan, nanti malah ditambahin lagi hukumannya. Iya, ditambahin lagi, kita bisa dipukul lagi di rumah kan gitu, dihukum lagi. Nah, itu menurut pandangan Mbak sebagai hipnoterapis nih, itu akar permasalahannya di mana, Mbak? Ya itu tadi, kita biasanya ini kurang dekat sama anak kita. Berarti kita tepatkan di... Ini tadi contohnya konteksnya orang tua atau ibu ya. Jadi maaf ini saya tidak menyinggung cuman ini sebenarnya untuk renungan ke saya sendiri juga ya kan. Buat edukasi juga jadi, kan buat untuk diri sendiri dulu gitu ya. Jadi kadang kita itu udah berpikir kita tuh dekat sama anak kita. Iya, jadi kita pikir seperti itu. Kadang-kadang kita itu sering mengabaikan kebutuhan si anak itu apa. Kita kurang tepat di situ. Kebutuhannya A yang kita berikan B. Ya, contohnya ini kebutuhan emosional. Ya kan, jadi si anak itu kan kalau dalam usia kita bilang mulai dari kalau cewek itu apa itu? Datang bulan, itu kan moodnya balik, kalau cowok tuh balik, itu kan udah mulai banyak pertanyaan dalam dirinya dia kan. Nah, kebutuhan yang seperti itu tuh yang kadang orang-orang tuh mengabaikan itu gitu. Jadi pada saat kebutuhan si anak dengan pertanyaan-pertanyaan kritisnya itu tidak terjawab, atau bahkan dia sendiri tuh untuk mempertanyakan itu tuh sungkan. Contohnya aja dalam hal seks misalkan seperti itu, kita tuh kan pasti nutupin kan. Sering dengar nggak kadang-kadang tuh orang tua itu misal nih anak balita lewat lari-lari tapi tanpa celana misalkan, kejar-kejaran sama emaknya tuh pakai pampers. Itu tuh kan udah dibilangin tuh, oh itu tuh kelihatan tuh kotorannya apa ya, kayak gitu lah bahasanya, kayak misalkan oh itu kayak gitu-gitu kan. Itu tuh kan ketanam ke alam bawah sadarnya si anak, si balita itu tadi, bahwa ini nih bagian tubuh kita ini adalah suatu hal yang tabu. Ya kan? Nah jadi pada saat kita remaja itu kan terekam tuh masuk ke memori kita itu. Ya kan? Suatu hal yang tabu. Jadi kalau suatu hal yang tabu, contohnya ini saya perempuan, dengan punya Mas Opi ini kan berbeda nih bentuknya. Saya kepo tentang hal itu tadi, itu gender itu tadi ya. Jadi itu kan hubungan dengan seksualitas kan. Nah
ditutup. Saya mau nanya ke orang tua saya, zaman saya pun ya, dulu sama ke orang tua saya aja sungkan saya. Karena hal itu ditutup gitu. Nah, jadi ini nih penting gitu kita sampaikan gitu di usia tertentu, bahkan dari kecil. Dari umur kita berada di dalam kandungan sampai umur 7 tahun, itu tuh kan orang bilang golden age atau masa keemasan. Di situ tuh mereka banyak menyerap banyak hal, banyak informasi, banyak ilmu, banyak pengetahuan. Gitu. Apa yang diberikan tuh mereka pasti akan melakukan gitu ya kan. Mereka nggak punya kontrol, belum tahu kontrol yang mana yang benar, yang mana maunya nyapok, maunya nangis, nggak terkontrol seperti itu kan. Jadi di masa-masa itu kita mesti concern dan kita mesti udah mulai menunjukkan gitu bahwa ini bagian daripada tubuh kita dan kita boleh hargain, kita boleh respect seperti itu. Jadi pada saat dia bertumbuh dewasa itu pertanyaan itu udah terpuaskan, udah terjawab. Kalaupun dia mau nanya itu bisa lebih dalam dan bukanya itu enak, memulainya itu lebih mudah. Ini contoh aja dan banyak hal-hal lain seperti itu. Lalu kemudian apakah metode hipnoterapi ini bisa dilakukan oleh semua orang, Mbak? Atau mungkin hanya orang-orang tertentu yang sudah terlatih atau yang sudah tersertifikasi gitu? Jadi gini nih. Ketika orang awam, kita sebenarnya sering melakukannya, tapi kita tidak menyadari itu, karena kan kita awam. Gitu. Jadi ketika kita itu menyadari sesuatu dan kita mendalami itu kan jadi pengetahuannya lebih luas. Saat pengetahuannya lebih luas, dia kan boleh ambil sesuatu hal, ini kayaknya bagus gak ya, ini kalau kita sebarkan ke orang banyak. Nah, jadi orang banyak itu pengetahuannya tuh lebih luas. Contohnya tuh tadi kayak saya bilang kan, hipnotis itu orang tuh mikirnya kayak gendam, nanti saya diapa-apain, nah seperti itu kan kadang orang itu. Nah di situ tuh kita harus meluruskan gitu. Kita harus meluruskan bahwa makanya ada pepatah bilang ngomong yang baik-baik saja. Ya, karena pada saat kita itu berbicara dengan frekuensi tertentu, si penerima misalkan saya ngomong sama Bang Opi, ini kita nggak dalam metode hipnoterapi ya, kita cuma ngobrol-ngobrol biasa aja gitu kan. Tapi Bang Opi dalam frekuensi tertentu yang mana saya lebih dominan, itu kan bisa masuk. Nah, alam bawah sadarnya kan nerima. Nah, pada saat Bang Opi itu terjadi pergeseran pola atau perubahan perilaku, kan artinya kan berefek. Nah, seperti itu. Tapi saya tidak menyadari. Bang Opi juga tidak mengenai paham tentang ilmu hipnoterapi. Tapi itu terjadi loh. Nah, sesimpel itu sebenarnya. Cuman kan kita beda. Sama-sama tak sadarnya, tapi itu terjadi gitu ya. Itu terjadi. Makanya tadi saya bilang sebenarnya metode ini udah dipakai 1400 tahun sebelum Masehi gitu. Nah, zaman dulu mungkin ya berbeda sainsnya zaman dulu dengan sainsnya zaman sekarang gitu kan. Jadi kalau zaman dulu mungkin ya lebih tinggi pengetahuannya atau bagaimana. Jadi mereka itu orang-orang khusus yang menggunakan itu, kayak misalkan kayak syaman, tahu Imhotep yang di film The Mummy itu kan, itu tuh kan syaman ya, anggaplah syaman, atau kadang raja-raja zaman dulu atau sultan-sultan zaman dulu itu, atau juru bicara kerajaan atau juru bicara istana itu kan orang yang mudah bernegosiasi seperti itu tuh kan sebenarnya itu mereka menggunakan teknik itu, metode itu gitu. Hanya kita pakainya di bidang apa gitu aja. Tujuannya untuk apa juga? Untuk apa iya, gitu. Untuk memanipulasi bisa. Makanya tadi untuk kayak gendam itu tadi, untuk menyembuhkan juga bisa. Seperti itu. Untuk bernegosiasi juga bisa. Gitu. Intinya kan mengubah pola pikir itu tadi, mengubah pola. Seperti itu. Nah, ngomong-ngomong soal tujuan tadi nih, Mbak. Tujuan, ada nggak sih kode etik tertentu nih buat seorang tenaga hipnoterapis itu untuk melakukan metode hipnoterapi atau penyembuhan sama klien? Ada nggak kode-kode etiknya, harus ini nggak boleh seperti ini nggak boleh seperti ini gitu? Kalau itu lebih ke skill si terapis ya. Jadi terapis melakukan lebih ke pendalaman. skill.
lebih ke skill. Jadi karena ini kan berhubungan dengan seni ya, art ya, seni berbicara ya kan. Jadi memang butuh skill. Gitu. Jadi sejauh mana si terapis itu mendalami keluhan atau kecenderungannya si klien. Ya. Jadi dia bisa lebih kreatif melakukan sugestinya. Contohnya kalau yang saya pernah lakukan mungkin sekarang ini kan kita ini karena sibuk dengan kegiatan sehari-hari yang monoton yang itu aja, jadi kita mau coba nih keluar dari zona nyaman, misalkan lakukan grounding seperti itu. Jadi saya bawa tuh klien saya itu ke pantai, ke hutan. Hal-hal yang nggak biasa dilakukan si klien ya. Iya, padahal cuma sesimpel itu aja, tapi itu tuh penyembuhan. Bisa jadi minimal refreshing kalau kita nggak terapi kan, maksudnya terapi kan berulang ya, continue ya, baru sekali dilakukan dia pasti akan ngerasa yang saya tanyakan tuh mereka pasti rasa beda kok, pasti rasa beda. Ada tadinya mungkin penat terus jadi kayak beda gitu, rasanya tuh kayak mungkin lebih seger, lebih refresh seperti itu. Itu berarti kan dopaminnya bekerja tuh saat dia bergerak, karena mungkin kebanyakan mager atau kebanyakan duduk di depan komputer, terus kita mengubah pola kan. Jadi udah keluar aja dulu dari zona nyaman gitu. Entah mungkin ke mall atau mungkin lebih ke alam sih, lebih ke alam. Karena yang kan sering dilakukan lebih ke alam, Mbak ya. Karena kan kita ngelihat kecenderungannya dia banyak di depan laptop misalkan gitu. Ya udah kamu ngalam aja gitu. Tanpa alas kaki, barefoot, kena-kenain tuh rumput, kena-kenain tanah seperti itu. Kan kita percaya bahwa semua di alam semesta ini kan punya energi ya. Dan energi itu kan tidak bisa dimusnahkan. Jadi sebesar itu kekuatan energi itu. Cuman dia bisa berubah bentuk aja gitu. Jadi kita juga ada energi di dalam tubuh kita gitu. Jadi kalau kita niatkan aja energinya yang kita sudah tidak butuhkan di dalam tubuh kita itu terserap ke dalam tanah. Karena kan kita berada di unsur tanah gitu. Nah, atau kena cahaya matahari, kena angin natural, angin murni atau angin dari alam semesta, bukan angin dari buatan, misalkan AC seperti itu. Kan nah itu ada pergeseran kan situ kan. Nah, itu. Ada perubahan di situ. Dari situ itu dopaminnya pasti akan bikin hormon baru gitu. Terus mengenai soal salah kaprahnya khalayak umum nih, Mbak, soal hipnoterapi tadi itu, mungkin ada yang menyamakan ya dengan kejadian kayak gendam tadi kan. Itu kira-kira kenapa, Mbak? Menurut Mbak Tantris, kenapa sampai mungkin di khalayak masyarakat ini menganggap atau punya rasa ketakutan sampai ketika mau menjalani hipnoterapi ini takut nanti saya nggak apa-apain gitu tuh. Itu kenapa kira-kira? Itu awam. Bahwa yang bersangkutan itu awam. Kurang edukasinya ya? Pengetahuan tentang seputar hipno seperti itu. Jadi akhirnya timbullah rasa ketakutan ya, karena yang beredar nanti begini gitu kan. Karena yang beredar di halayak itu udah kayak hipnotis tuh digunakan tuh sama kayak gendam tuh, nah gitu. Jadi ini mohon maaf ya, ini mental lagi ya. Jadi masyarakat kita masih awam gitu ya. Jadi hanya sebatas untuk hal negatif gitu. Kan tadi saya bilang tujuannya untuk apa? Itu sama kayak pisau tuh. Pisau kan bisa buat nusuk orang, bisa buat ngiris bawang, seperti itu. Jadi kita tujuannya itu untuk apa gitu. Gitu. Kalau kita gunakan untuk tujuan kebaikan ya hasilnya akan baik. Kalau kita sebaliknya gunakan untuk yang buruk atau merugikan orang lain ya hasilnya juga akan buruk. Seperti itu. Kan buruk ke diri kita juga, Mbak ya? Bisa buruk ke kita juga. Sekarang saya gendam Bang Opi ya kan. Terus saya ketangkep. Terus saya dipukul. Ya kalau ketangkep kalau enggak. Ya kalau enggak ya aman. Besok-besok paling ya. Besok-besok paling baru bisa ketangkep ya, ulangin lagi. Oke, Mbak. Kalau untuk tingkat kesembuhan nih, Mbak. Kita ngomongin tingkat kesembuhan dari seorang yang memiliki kecenderungan terus ketika melakukan hipnoterapi itu apa sih yang mempengaruhi itu, Mbak? Si yang bersangkutan sendiri. Jadi yang bersangkutan itu punya motivasi sembuh itu kebaca selaras sama alam bawah sadarnya.
Ntar yang ngerjain tuh alam bawah sadar ya tuh, kecerdasan tubuhnya tuh akan naik ke otak dan memerintahkan untuk saya sembuh. Itu Gitu kita ya. itu sadar atau tidak, tubuhnya secerdas itu ngerjain sendiri, dia produksi hormon kesembuhan sendiri. Seperti itu. Jadi tingkat kesembuhannya itu datang dari si klien sendiri. Iya, kecerdasan tubuhnya sendiri. Kita cuman memfasilitasi aja. Makanya Oke. kesadaran itu tuh yang saya mau sampaikan di sini. Sebenarnya ini bagi yang tidak open atau tidak percaya, bagi yang tidak percaya, ya pilihannya di situ. Yang terjadi seperti itu. Tapi ketika kita mempercayainya, ya terjadinya seperti itu. Apa yang kita percayai itu. Seperti itu. Kan ini sama dengan doktrin ya. Seperti itu. Mirip-mirip dengan dokter ya. Jadi artinya tingkat kesembuhan itu dari kepercayaan si klien, Mbak ya? Iya. Percayanya kemana ini gitu ya? Iya. Percaya sembuh atau percaya tidak sembuh gitu ya? Iya. Berarti bukan karena faktor, wah kalau sembuh berarti ini hipnoterapisnya jago nih, hebat nih. Tidak seperti itu berarti artinya ya? Biasanya kalau orang si Atau klien dengan- itu datang ke hipnoterapi, kebanyakan sih mereka udah riset dulu ya. Oke. Ini maksudnya, yang saya maksud ini orang masyarakat kita ya. Kalau tadi kan balik lagi, kalau di luar itu kan mereka udah kayak ke dokter gigi, Iya, kayak betul, ke dokter betul. skincare kayak gitu kan. Nah kalau orang masyarakat kita itu biasanya mereka riset dulu gitu. Nah nanti pada saat datang ke tempat kita tuh udah mudah menjelaskannya bahwa ini sebenarnya mengandalkan kecerdasan tubuhnya si klien. Nah di situ jadi dia lebih terbuka lagi. Kayak gitu. Jadi saat dia mempercayai tubuhnya itu secerdas itu, metode itu mengalir saja, berjalan saja. Makanya tergantung dengan kebutuhan sakitnya si klien atau kecenderungannya dia, ya kesembuhannya juga tergantung si klien itu sendiri. Jadi bahkan bisa holistik atau seketika itu juga. Pada saat dia terbangun, Sembuh. udah langsung iya. Oke. Se-holistik itu. Jadi ketika ada yang cenderungnya ke trauma nih, trauma terhadap satu hal gitu, bisa hilang seketika. Ya itu tadi yang saya pengalaman yang udah saya lakukan itu yang ketakutan jangkrik itu. Jadi deketin jangkrik itu kayak kalau kita membacanya itu ya kayak iya enggak, tapi dia udah berani tempelin jangkrik itu udah berani. Meskipun dia tuh diam aja. Nah diam itu kan dalam kondisi netral, tidak melakukan apa-apa, nggak digepok, nggak teriak-teriak, nggak diam aja. Kayak gitu. Mungkin dia masih ada ketakutan. Nah, itu tuh penyelarasan. Mungkin kulitnya dia itu ketakutan, mungkin ya kan. Tapi dia sudah dalam bawah sadarnya itu bahwa ini aman. Seperti itu. Jadi Fase transisi lah mungkin ya. iya, atau trans bahasanya kita, seperti itu. Oke. Kalau dari segi medis, Mbak, apakah ini diakui secara medis metode hipnoterapis ini, Mbak? Beberapa kontra. Oke. Tapi beberapa juga banyak rumah sakit besar, mungkin di Jakarta, di Surabaya, Jogja itu udah ada kliniknya. Hipnoterapi klinis ya. Menggunakan metode ini juga ya? Menggunakan berarti? metode ini. Bahkan mungkin yang Mas Sofi pernah dengar kayak Aisyah Dahlan. Itu kan menggunakan itu juga. Oke. Atau kayak podcast terbesar di Indonesia itu kayak Apa itu? Deddy Corbuzier Oke, gitu kan. open the door. Oke, ya. Itu tuh kan boleh ya sebut nama ya? Nggak apa-apa. Ya, jadi kayak gitu udah kesebut soalnya. Nanti diedit. Oke. Ya seperti itu tuh kan mereka sampai belajar keluar dan pasti ada di program akademisnya itu pasti ada program ini tuh ada. Program apa nih? Program untuk Hipnoterapi. belajar. Iya. Program untuk pembelajaran ya. Oke. Nanti boleh di riset deh. Orang kalau dari background psikologi atau pendalamannya di psikiater seperti itu tuh mereka pasti dibekalin gitu atau mengikuti seminar seperti itu. Oke. Untuk belajar nih Mbak tadi Mbak. Untuk belajar itu kita harus jadi klien dulu atau kita harus
apa ya, mengalami kecenderungan dulu, atau bisa dengan oke, saya tidak terjadi apa-apa sama diri saya, tapi saya pengen belajar hipnoterapi ini. Iya, boleh. Itu bisa. Boleh, tidak masalah. Tidak masalah ya? Iya, kan balik lagi tujuannya apa. Dia mau jadi profesional mungkin, atau dia mau membantu dirinya dan orang terdekat. Orang lain. Atau mau balik lagi menipu orang. Oke. Tadi itu kan balik lagi tujuannya apa. Tapi artinya ketika orang mengalami kecenderungan nih, terus ketika sudah berhasil disembuhkan dengan metode hipnoterapi, bukan berarti otomatis bisa melakukan ke orang lain ya? Atau ya itu tadi, ya itu tadi balik lagi. Sebenarnya itu lebih ke si frekuensi lawan bicara, atau misalkan contohnya ini antara 2 atau 3 orang atau rame-rame gitu kan. Itu tuh yang lebih dominan. Seperti itu. Jadi makanya kenapa kita harus menyadari sekeliling kita, menyadari lingkungan kita, menyadari diri kita sendiri gitu. Supaya apa, kita bisa ambil alih atau ambil kontrol atas diri kita sendiri. Seperti itu. Jadi kita lebih aware sama lingkungan. Nah, jadi dengan kecerdasan tubuh kita gitu, kecerdasan tubuh kita tuh pasti secerdas itu loh ngasih informasi ke kita, cuman kadang kita sering ignore, mengabaikan. Contoh misalkan gini nih, kita belum pernah kenal nih Mas Sopi ya kan, terus tiba-tiba Mas Sopi duduk aja nyantai-nyantai di situ, terus tiba-tiba saya datang, deket mungkin ya, nggak jauh, terus ngerasa kayak ini kenapa ya kok perasaan saya tuh kok nggak enak gitu. Ngerasa kok kayaknya nggak tahu kenapa ya kok kayak nggak enak gitu, rasanya tuh kayak nggak enak gitu. Tapi kita belum ngobrol kan? Iya, belum. Tiba-tiba aja kecerdasan tubuhnya tuh langsung ini, anggap kita nggak tahu kecerdasan tubuh. Pokoknya tiba-tiba ngerasa, kenapa ya ini kok kayaknya nggak enak gitu. Atau mungkin masuk ke ruangan deh, nggak usah ketemu orang deh, masuk ke ruangan yang kita mungkin asing sama ruangan itu gitu. Terus tiba-tiba aja tuh atmosfernya itu beda aja gitu. Yang tadi biasa gitu kan, netral gitu ya. Terus tiba-tiba masuk ke dalam satu ruangan, tiba-tiba entah kenapa gitu atmosfernya tuh kayak beda gitu. Itu ruangan yang gitu. Sebelumnya sama sekali belum pernah kita jumpai. Padahal belum pernah kita jumpain gitu. Belum pernah kita masukin, sama sekali asing lah ininya. Asing gitu. Atau ketemu orang asing gitu. Nah, itu tuh ada satu hal, perasaan yang beda. Nah, itu sebenarnya tubuh kita itu, cara tubuh kita berkomunikasi sama kita. Hanya saja kita belum paham bahasanya. Kita belum paham, kita itu terlalu banyak pikiran, akhirnya kita belum mengenal tubuh kita lebih dalam lagi, belum mengenal diri kita lebih dalam lagi. It means rasa yang dimunculkan sama tubuh ini, sama rasa ini tadi, kita disconnected, tidak terhubung atau tidak tersambung gitu. Nah, beberapa orang yang sudah mengalami atau melampaui kecerdasannya itu, kecerdasan tubuhnya itu, dia bisa mengenali itu, dia langsung dapat jawaban, entah dari mana. Tiba-tiba tuh dapat jawaban, dapat tahu tanpa pernah belajar. Tanpa mencari pun. Nggak tahu tuh pengetahuan itu muncul dengan sendirinya entah dari mana ya. Jadi gitu tuh, karena dia udah mengalami penyatuan, dia mengalami penyatuan dengan semesta. Jadi nggak melulu tentang orang ya. Jadi dia termasuk itu tadi ruangan itu tadi, langsung tahu entah mungkin dia pernah ada residual energi di situ yang dia pernah mengalami, mungkin sesuatu di situ, dia dapat penglihatan mundur tentang apa yang terjadi di tempat itu, seperti itu. Atau mungkin ada energi-energi atau radikal bebas yang mungkin masih terjebak. Nah, mungkin dia bisa menerjemahkan, oh ini harus apa, seperti apa gitu. Tidak harus langsung menghilang gitu. Jadi dia tuh melakukan perannya, dia itu kecerdasan tubuhnya itu mengarahkan dia kemana. Seperti itu. Macam-macam. Ada yang mungkin melihat langsung melalui indera, ada yang mungkin dia penglihatan batinnya atau intuisinya, atau mungkin dia bisa mendengar, atau mungkin dia bisa merasakan seperti itu. Atau dia memang penyembuh atau healer gitu, atau dia menyampaikan pesan
ya kan? Itu semuanya kan seni gitu, skill, dan harus sering dilatih, sering dilatih, sering dilatih. Sama kayak pisau, makin diasah dia kan makin tajam. Tapi diarahkan pisaunya kemana? Boleh membunuh, boleh buat ya kebermanfaatan, mungkin motong bawang, ngupas buah, seperti itu. Digunakan sesuai dengan apa ya? Kalau dari bahasa saya itu mungkin digunakan sesuai dengan keinginan yang membuat pisau. Mungkin lebih seperti ini ya. Mungkin lebih ke kita sadar potensi kita yang kita boleh dominan di mana gitu. Gitu. Jadi kita melakukan peran dalam kehidupan ini, kita melakukan peran yang mana yang saya kira-kira lebih dominan, saya potensi saya di mana gitu. Penyampai pesankah atau healerkah, penyembuhkah? Sebenarnya penyembuhnya itu semuanya bisa, cuman kan kadang kebanyakannya kan kita tidak menyadari itu. Jadi dengan menyampaikan pesan ini, lu sebenarnya bisa juga lo nyembuhin gitu. Iya, seperti itu. Tanpa kita sadarin seperti itu ya? Iya, kadang kenapa kita nggak sadar? Karena itu tadi, kita banyak melekat gitu, melekat sama hal yang seharusnya itu udah kita buang aja gitu. Itu kan ini pesannya, pesan dalam sesi ini juga sekalian ya. Jadi ini mohon maaf, kita boleh sama-sama berefleksi ke dalam diri kita sendiri. Kita sering-sering duduk sama diri kita sendiri. Kita lebih banyak waktu untuk diri kita sendiri gitu ya. Saksikan kemana arah pikiran kita tanpa harus merespon. Biarkan dia itu muncul, kita hanya saksikan saja, ya kan? Sehingga nanti semakin sering berlatih seperti itu, pikiran kita itu dengan sendirinya dia akan berkurang sampai kita tahu yang mana yang harus, pikiran yang sudah tidak perlu lagi kita lepas. Sampai kita mendapat kesadaran bahwa yang sejatinya itu adalah batin kita kemana mengarahkannya gitu. Jadi kita mengikuti murni suara batin kita, tubuh kita mengikuti batin kita, pikiran kita mengikuti batin kita, dan akhirnya kita selaras ini semua. Seperti itu. Oke, itu tadi adalah statement dari Mbak Tantris ya. Mbak Tantris, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang ada di luar sana, dan mungkin episode kali ini kita cukupkan sampai di sini, Mbak, karena keterbatasan waktunya. Nanti kita lanjut di episode yang selanjutnya, mungkin dengan tema yang berbeda ya. Dan kita pamit undur diri. Bye bye. Terima kasih. Bye bye.